Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram yang bebas dari segala hal yang menyusahkan. Namun, apakah setiap orang mengartikan kebahagiaan yang sama seperti apa yang tercantum di dalam kamus? Ini semua tergantung pada pribadi masing-masing individu. Berbagai faktor pun menentukan apa saja yang membuat seseorang bisa bahagia. Kehadiran keluarga, teman atau sahabat serta kekasih menjadi pendukung dalam menentukan kebahagiaan bagi seseorang. Karena bagi sebagian orang, apalah arti kebahagiaan bila tidak bisa berbagi dengan orang lain. Usia, pekerjaan, hobi, dan jenis kelamin pun menjadi alasan seseorang dalam menentukan kebahagiaan. Macam-macam alasan tersebut telah tertuang bagi beberapa orang dalam mengartikan kebahagiaan dalam hidupnya. Saya bahagia dengan melakukan apa yang saya senangi. Ya, misalnya seperti membaca buku. Kalau lagi banyak duit, ketemu istri atau ketemu anak, ya merasa bahagia gitu. Mensyukuri hal-hal kecil atau cita-cita atau keinginan sudah tercapai, itu juga bisa menjadikan saya bahagia. Bisa kenal banyak teman-teman. Kalau lebaran dapat uangnya banyak. Melihat anak bangun pagi, dia sehat, dia bisa bermain, suatu hal yang nggak bisa diukur kebahagiaannya. Melakukan apa yang saya suka, misalnya kayak bikin film dan berlari, bikin saya bahagia. Terlepas dari berbagai permasalahan dalam hidup ini, apapun profesinya, sebagai manusia kita patut mensyukuri apa yang sudah dimiliki. Dengan demikian, kebahagiaan akan terus ada di sekeliling kita. Dari Jakarta, Yasmin Alvina, Alan Indra, Metro TV. Bahagia, apa itu bahagia dan apa itu kebahagiaan, dan yang paling penting adalah bahagiakah Anda pemirsa? Nah, bagaimana mencapai kebahagiaan? Tentunya masih banyak lagi pertanyaan seputar kebahagiaan. Untuk itu, saya pasti penasaran, Anda juga pasti penasaran. Makanya itu Eleven Show hari ini menghadirkan Dr. Life dari Daily Meaning, yaitu Mas Alex Ridiono. Halo Mas Alex, selamat pagi. Selamat pagi Marisa. Ketawa? Di hari ini saya dapat julukan baru yang buat saya is really an honor. Dr. Life. Iya, Dr. Life. Oh no. Why? Why you call me Dr. Life? Karena tiap kali ngomong sama Mas Alex tentang apa ya, aspek-aspek kehidupan selalu dapat aja gitu, dan pada akhir dialog selalu saya adem. Dan semoga pemirsa juga adem, ya enggak? Karena belajar hidup bareng-bareng. Iya betul, Yes. kita belajar hidup bareng-bareng. Nah ini kan topik hari ini menarik sekali nih. Ternyata juga terinspirasi dari obrolan antara Mas Alex dengan rekan saya Lori Asyari. Yes. Are you happy? Bahagia itu apa sih Mas Alex? Bahagia, sebelum sampai pada sebuah definisi, yang sering saya lihat adalah orang bahagia dengan persyaratan. Saya bahagia kalau udah naik gaji, saya bahagia kalau udah menikah, saya bahagia kalau udah dipromosikan. Pertanyaan saya cuma sederhana, saya bahagia kalau sudah punya anak. Yes, kondisi-kondisi itu bisa bikin bahagia, tapi pertanyaannya sebelum kondisi itu terjadi, emang kita nggak boleh bahagia? Ya kan? Apakah bahagianya kita hanya di sekitar tanggal 25 pada saat gajian? Atau kemudian pada saat akad nikah? Ataukah kemudian kita bisa bilang bahwa bahagia adalah sesuatu yang nggak usah dicari karena ada di dalam diri. Sehingga sebetulnya buat saya kebahagiaan sebenarnya dalam mental statement, di mana kita bilang kita bahagia tanpa syarat. Saya happy hari ini, as simple as because I'm happy. Jadi oke, saya bahagia hari ini karena saya bahagia gitu. Karena saya hidup sebagai manusia yang berbahagia, karena saya percaya nggak ada bayi yang dilahirkan dengan sedih. Nah, tapi mencari kebahagiaan itu seperti apa? Karena kan banyak sekali, ada tentunya orang-orang yang bahagia, tapi ada juga orang yang selalu ya ada aja yang bikin sedih, ada aja yang bikin stres gitu. Akhir-akhir ini saya senang baca Rumi, Mar. Daripada saya salah mengutip, mendingan saya baca ya, supaya saya nggak salah. Kalimatnya sederhana. Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it. Artinya? Sekarang kalau kita bicara orang sibuk nyari cinta tuh di mana, kebahagiaan tuh di mana, lawang adanya di dalam diri masing-masing kok. Tapi yang harus kita cari adalah dinding-dinding yang kita bangun, yang sampai kita nggak ngerasain kebahagiaan itu sendiri, yang nggak ngerasain cinta itu sendiri. Sekarang bayangin bahwa, let's say, yang paling sering dapat curhatan tuh adalah bilang gini, masih jomblo nih, belum punya pasangan nih, gitu kan? Tapi begitu nggak happy-nya sama hidup, sampai kalau saya boleh ngobrol belak-belakan, saya bilang gini, kalau dirimu sebegitu nggak happy-nya, berharap orang akan datang dengan sendirinya karena mau bersamamu, sementara dirimu sebegitu nggak happy-nya. Jadi menurut Mas Alex, manusia itu pada dasarnya tidak tertarik pada hal-hal yang negatif.
Yes, of course. Karena kalau kita bicara mau nyari jodoh sementara atau mau dapetin pekerjaan yang keren, sementara kitanya nggak merasa keren. Mau dapat pasangan yang seperti di fairy tale, sementara kitanya nggak merasa seperti prince or princess. Dimana kita bilang, gue adalah orang yang berbahagia, saya adalah orang yang berbahagia gitu. Jadi pada saat lagi nggak ada pasangan, belum dapat pekerjaan yang diinginkan, buat saya happy-nya tuh yang tadi beberapa kita dengar happy pada hal-hal kecil kan Mar? Iya. Happy as simple as karena saya masih bernafas. Happy bahwa ya saya happy, saya nggak mau bahwa saya nggak happy gitu. Sehingga pada saat mau cari kerjaan yang lebih keren, mau cari pasangan, dicari dengan rasa happy yang sudah ada di dalam diri. Happy-nya nggak ada di mana-mana kok. Happy-nya tuh nggak dicari di luar, tapi happy-nya dicari di dalam. Oke, tadi kan Mas Alex juga sempat mengatakan gitu, sebetulnya itu kita sendiri yang membangun tembok-tembok itu. Yes. Nah, bagaimana sih kita sebagai manusia pada saat kita punya tembok-tembok ini mengalahkan atau menghancurkan tembok-tembok itu? Kita sendiri, kita mengalahkan musuh kita sendiri yaitu kita sendiri gitu kan. Tapi sementara juga ini ada telepon, ternyata ada Ibu Christine dari Jakarta, betul ya Ibu? Selamat pagi Ibu Christine. Oh, dari Kalimantan Tengah, maaf. Selamat pagi Ibu Christine, silakan. Halo. Selamat pagi. Oh, terputus. Oke, mungkin nanti kita akan bisa terhubung lagi dengan Ibu Christine dari Kalimantan. Untuk sementara kita harus jeda pariwara dulu, Mas Alex. Dan juga tentunya pemirsa, kita ingin mengundang Anda untuk konsultasi langsung. Are you happy? Apakah Anda bahagia? Bisa langsung tanya ke Dr. Life Alex Riliono di sini. Di 58304050, tetaplah bersama kami di AB11 Show. Kebahagiaan dan mencari kebahagiaan menjadi topik perbincangan kita kali ini. Ternyata sudah ada yang telepon, saya sapa Pak Santoso dari Jakarta. Selamat pagi Pak Santoso. Halo. Selamat pagi, Marisa. Ya, selamat pagi, Pak. Iya. Marisa, saya mau tanya Bapak itu ya, kita kan kalau bahagia mendapatkan sesuatu yang kira-kira menguntungkan kita dengan syarat-syarat tadi ya. Tapi kalau dalam keadaan sedih kita itu kita siasati dengan cara, ini kesusahan kita baru tidak seberapa daripada yang harusnya atau yang lebih. Jadi kita juga happy dalam saat sad. Bagaimana pendapat Bapak itu? Happy dalam saat stres, is that correct? The last sentence-nya bisa mohon diulangi lagi, Pak? Tapi mungkin ini emang agak susah ya, Mbak. Jadi kita lagi sad nih, itu kita berusaha merasa happy dengan pikiran bahwa sad kita ini sebenarnya tidak seberapa daripada kalau harusnya lebih dari yang lain. Jadi kita dalam keadaan sad juga happy. Bagaimana pendapat Bapak? Oke, baik. Terima kasih Pak Santoso. Pak Santoso, saya jawabnya sederhana. Setiap orang pasti punya masalah dalam hidupnya. Sehingga kalau saya bilang adalah, apakah hanya pada saat tidak ada masalah kita betul-betul berbahagia? Enggak. Dan betul Pak Santoso bilang, gimana caranya pada saat ada masalah kita bisa tetap berbahagia. Sederhana Pak, buat saya bukan menyederhanakan masalah, tetapi kalau kita ada masalah, fokusnya kita apakah lebih pada masalah itu sendiri ataukah lebih pada perasaannya kita dalam situasi itu. Kita tahu ini situasinya bukan situasi yang enak. Contoh, anggaplah kehilangan pekerjaan, anak sakit. Kita bilang bahwa itu adalah stres. Kalau kita bilang pada situasi seperti ini gimana caranya supaya saya bisa lebih happy. Mungkin dalam situasi itu bukan happy yang dicari Pak, tapi tenang dan fokus. Dimana saya bisa tenang dan fokus untuk lebih membuat anak lebih sembuh dan tenang dalam sakitnya. Gimana saat saya kehilangan kerjaan, saya bisa lebih tenang dan fokus untuk bisa lebih nyari kerjaan lainnya. Tapi di sisi lain, contoh misalkan saat kita kehilangan pekerjaan, apakah kemudian rasa itu, rasa tidak bahagia tersebut yang kita sharingkan sama keluarga di rumah? Buat saya pada saat kita berada di rumah, pada saat kita meluk anak, itu juga kita jangan bilang bahwa kita nggak happy karena kita kehilangan pekerjaan. Saat kita kehilangan pekerjaan dan di saat kemudian kita ketemu anak dan meluk anak, be happy. Karena di saat itu yang kita lakukan adalah meluk anak. Itu sebuah berkat gitu. Exactly. Pada saat kemudian lagi ngerasa capek banget, terus dapat air putih aja, Mar. Ya ampun, nih air enak banget ya. Jadi buat saya tadi banyak yang mengatakan happy untuk hal-hal yang kecil, menghargai hal-hal yang sederhana. Itu yang buat saya bisa membantu kita lebih
happy dan menikmati di saat-saat yang nggak susah, Pak. Oke, semoga terjawab ya Pak Santoso ya. Ternyata ada Pak Anton dari Jakarta. Selamat pagi Pak Anton. Pagi Mbak Marisa, Mas Alex. Saya ingin bertanya, jadi kata orang pekerjaan saya cukup baik, cukup bonafit lah. Cuman kadang-kadang saya terlalu men-set up target yang sangat tinggi terhadap diri saya. Bagi kata orang lain itu terlalu tinggi bagi diri saya begitu ya. Kalau menurut saya sih ini adalah target yang harus saya capai sebenarnya. Nah, kadang-kadang dengan men-set up target yang sangat tinggi itu membuat saya justru malah stres, depresi, dan kehilangan kebahagiaan yang justru seharusnya bisa saya dapat dari pekerjaan yang menurut orang cukup bergengsi itu. Ada tidak saran untuk saya biar saya bisa menikmati apa yang sudah bisa saya capai sama saat ini tanpa saya melupakan target saya ke depan? Oke, baik. Terima kasih Pak Anton. Jadi kayaknya Pak Anton ini bergolak dengan diri sendiri. Yes. Yes. Satu, sebelum saya menjawab pertanyaannya Pak Anton lebih jauh adalah Pak Anton tadi seringkali mengatakan orang lain bilang setuju bahwa kita juga perlu untuk lebih mendengar, tetapi jangan sampai kehilangan apa yang diinginkan sebenarnya oleh Pak Anton. Karena bisa saja kita bilang bahwa saya sangat suka target yang tinggi, tapi orang bilang saya terlalu begini, saya ingin ini, tapi orang lain bilang. Kalau kemudian kita lebih nggak yakin dengan kita maunya apa dan lebih terpengaruh, itu yang membuat kita lebih nggak jejak sih Pak Anton. Jadi kalau buat saya, kembali kepada pertanyaan sederhana, what makes you happy? Sometimes bukan mengenai target itu sendiri, Pak. Tetapi kalau kita bilang bahwa kenapa target itu diinginkan oleh Pak Anton, apakah untuk membuatmu jadi pribadi yang lebih baik, untuk keluargamu, untuk bisa memberikan manfaat lebih banyak buat orang lain, sehingga kalau kita bilang bahwa saya tahu alasan dibalik mengapa saya mau mengejar target setinggi itu, saat situasinya lebih tidak ringan, saat lagi banyak masalah ini dan itu, tapi kita tahu bahwa kenapa kita kejar ini, karena yang bikin saya happy adalah kalau ini tercapai, saya bisa bikin banyak orang happy. Pak, wajar Pak, namanya target tinggi pasti bisa bikin stres kita. Yang jangan kehilangan arah adalah alasan mengapa Anda mau mencapai itu. Seringkali orang hanya memutuskan target tanpa mengetahui alasan dibaliknya. Nah itu, untuk mengetahui alasan dibaliknya tentunya kita harus menganalisa kehidupan kita. Dan bagaimana kira-kira strategi menganalisa kehidupan kita agar kita tahu sebetulnya apa yang membuat kita bahagia. Kita akan hadirkan dialog ini bersama Alex Riyono setelah headline news berikut ini. Tetaplah bersama kami di A11 Show. Mencari kebahagiaan, semoga mendapatkan jawaban atau tekniknya di A11 Show bersama Mas Alex Riyono. Di sini teknik untuk mencari kebahagiaan itu bagaimana Mas Alex? Saya kepikir teknik praktisnya dua nih Mar. Satu, pagi hari nanyain sama diri, hari ini intensinya mau ngapain, niat hari ini mau ngapain. Oke. Di akhir hari mau tidur tinggal ditanya, yang diniatin itu sudah tercapai atau enggak. Kalau belum tercapai, ya nggak usah segitu, nggak happy-nya, jangan drama. Besok kan masih ada, kalau dikasih nyawa sama Tuhan. Tinggal besok dilanjutin lagi, berarti kalimat yang kemarin masih koma, sehingga dilanjutkan besok. Tapi kalau kemudian ternyata tercapai, kita bersyukur. Kalau ternyata kita melakukan sesuatu yang di luar dari rencana kita, kasih tanda seru tuh kalimatnya, sehingga kita bilang, nih harusnya saya melakukan ini, tapi ternyata ini, gitu. Sehingga bahwa happiness-nya itu juga dibawa menjadi sesuatu yang real, sesuatu yang tindakan nyata. Itu teknik pertama. Teknik kedua, saya selalu bicara positive psychology, psikologi yang positif, di mana kita lah yang menjadi psikolog buat diri kita sendiri. How? Setiap hari itu kan pasti ada proses dan ada hasil. Dan nggak perlu sampai nunggu di akhir tahun untuk celebrating something, tetapi saya selalu bicara the gratitude log, bahwa setiap hari apa yang kita bisa syukuri. Disiplin aja tiap hari kita bilang saya bersyukur untuk apa. Saya bersyukur untuk apa? Itu aja. Sebutkan 3 hal gitu. Di akhir hari kita bilang saya bersyukur untuk apa. Bahkan bisa saja ada orang yang ngasih lemper dan lempernya enak banget. Ya kan? Saya bersyukur bahwa tadi saya ngerasain lemper yang seenak itu dan diberikan secara spontan oleh orang lain. You know, hal-hal kecil itu yang bisa membuat kita dari hari ke hari ngumpulin kebahagiaan tersebut. Dan bisa saja kalau kita mau review,
apakah yang kita syukuri tersebut yang sifatnya lebih terberikan oleh orang lain atau sesuatu yang kita lakukan. Hopefully begitu kita melihat polanya, semakin ke belakang kita bilang bahwa kita bisa bahagia dengan sesuatu yang datang dari kita, bukan yang terberi oleh orang lain. As simple as that. Oke, sesederhana itu. Ada penelpon dari Dita. Selamat pagi, Dita. Dari Malang. Iya. Halo, silakan Ibu Dita. Oh iya. Halo, ya. Yes, Bu Dita. Oh iya. Gini, Pak Alex, selamat pagi. Pagi. Pagi, Mbak. Selamat pagi. Pagi. Saya seorang ibu rumah tangga. Kebetulan sambil menyambi usaha kecil di rumah. Ya. Kalau suami saya seorang pegawai salah satu kantor swasta. Ya. Sekarang dia merasa ingin keluar, ingin resign dari pekerjaannya, karena merasa sudah nggak ada passion di pekerjaan itu. Kemudian saya bingung, kemudian apa yang harus saya lakukan? Oke. Sebagai seorang istri gitu ya Ibu Dita ya. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Dita, silakan Mas Alex. Bu Dita ajak bersama-sama untuk kalau kita bicara ya suami ingin pindah dari tempat pekerjaan yang sekarang, bagaimana cara proses pindahnya tersebut dilakukan dengan energi yang paling positif, dengan cara yang paling membahagiakan. Nggak usah jauh-jauh Bu Dita, jangan lakukan sesuatu yang di luar kontrol Ibu. Contoh, sampai bikinkan surat lamaran, ojo Bu, jangan. Cukup kemudian bagaimana misalkan Anda melihat suami lagi menyiapkan apakah surat lamaran atau lagi ngajak diskusi dengan Anda, lebih kemudian terasa Bapak juga mendapatkan hal yang menyenangkan dari lingkungan yang ada. Apakah sederhana Bu, bikinin teh manis kesukaan Bapak, atau kemudian pada saat Bapak nanya emang sebaiknya kerjaannya yang mana gitu, terus kemudian jawaban atau bahkan pertanyaan yang Ibu Dita lontarkan kembali kepada Bapak, itu buat saya udah luar biasa sekali. Misalkan gini, Pak, kalau Bapak pindah, sebetulnya yang paling Bapak inginkan apa? Apa yang paling Bapak nggak happy dari kerjaan yang sebelumnya? Bapak bisa happy-nya kalau gimana sih Pak? Pak, tapi jangan sampai Bapak kalau sekarang nggak happy di pekerjaan, bukan berarti kita nggak happy loh Pak di dalam keluarga. Saya rasa sebagai partner hidup, Bu Dita sangat punya peran yang indah untuk melakukan hal-hal seperti itu. Itu yang buat saya, yang bisa dilakukan adalah untuk menjaga kebahagiaan tanpa syarat tersebut. Bukan berarti bahwa Bapak sekarang belum punya pekerjaan yang diinginkan, terus kemudian Bapak, Bu Dita, dan keluarga lebih nggak happy. Oke, ada juga Ibu Didik dari Surabaya. Selamat pagi Ibu Didik. Selamat pagi, Didit, Mbak. Ibu Didit. Iya, silakan Iya. Ibu. Selamat pagi Ibu dan Bapak. Pagi Mbak Didit. Ini ada pertanyaan Mbak. Ya, silakan Ibu. Silakan Bu Didit. Halo. Ya. Ya, silakan Ibu. Ini saya mohon pengertian artinya yang luas daripada kebahagiaan atau apakah kita bahagia. Karena yang saya lihat contoh-contoh bahagia itu antara lain bisa berbagi dengan yang lain, bisa membantu orang lain, dan meringankan beban orang lain. Apakah itu juga arti pengertian juga dari bahagia? Begitu Pak? Kami mohon penjelasannya, maksudun. Oke, baik, terima kasih. Siap Ibu Didit. Bu Didit, yang seperti disampaikan secara sederhana tadi adalah bahagia tanpa syarat, yaitu bahwa kita merasa bahagia bukan karena sesuatu. Tapi kalau mau lebih jauh lagi seperti yang Pak Bu Didit sampaikan, kebanyakan orang mengkaitkan kebahagiaan bila punya sesuatu, bila mendapatkan sesuatu. Buat saya bahagia adalah apa yang lebih dirasa Bu Didit sekarang. Walaupun tiap orang bisa beda-beda Bu. Jadi kalau memang Ibu melakukan sesuatu untuk orang lain, sebetulnya yang menjadikan kebahagiaan adalah karena Bu Didit merasa di dalam diri Ibu Didit bahagia atas reaksi orang dari yang Anda bantu. Tetapi rasa bahagia itu ada di dalam dirinya Ibu tuh Bu. Yang sering kali jadi salah pada saat kita ngebantu orang lain, terus orang lainnya nggak bilang terima kasih, nggak senyum, terus kita kesel. Ini kita bilang karena berarti bahagianya kita cari dari mukanya orang lain tuh. Nah itu dia. Tadi kalau misalnya kita analisa gitu kan, memang dalam hidup ini ada orang yang memang mungkin hidupnya selalu mulus. Yes. Nah ada juga orang yang hidupnya selalu banyak aja masalah. malang gitu. Yes. Nah, bagaimana kita bereaksi? Kalau misalnya kita jadi orang yang hidupnya mulus,
next stepnya apa? Apakah kebahagiaan itu untuk kita sendiri atau gimana? Dua hal, kalau orang yang hidupnya mulus terus, jangan bikin orang yang hidupnya menderita karena Anda lebih men-sharingkan kebahagiaan Anda secara arogan. Yang bilang, gue dong nggak pernah ngalamin hal itu kan ngeselin. Yang kedua adalah kalau memang Anda stay positif karena hidup Anda begitu mulusnya, yang justru Anda bagi adalah rasa positif itu pada sekitarnya. Tapi sebaliknya, buat orang yang sering ngalamin masalah, yang dibagi jangan masalahnya, tapi pembelajarannya. Sekali lagi saya ingin mengutip Rumi, karena it's actually not about your voice, but your words. It's not the thunder yang lebih mengembangkan bunga, yang menumbuhkan bunga, but the rain itself. Kalau kemudian yang kita alamin adalah penderitaan, yang kemudian kita ceritakan adalah rasa menderitanya, orang juga nggak akan bantu kita. Tapi kalau yang kita lebih sharingkan adalah pembelajaran bagaimana dalam hidup ini kita berusaha untuk lebih bangkit lagi, orang akan kemudian lihat bahwa wow, dan kemudian lebih bersama-sama membantu kita. Kenapa? Karena nggak gerah duduk di sebelah orang yang ngomel terus sama hidupnya, yang selalu self pity dan blaming. Oke, itu dia. Semoga mendapatkan sedikit jawaban atau pencerahan. Saya sih mendapat pencerahan, semoga pemirsa juga mendapat pencerahan. Semoga makin sering kesini ya Mas Alif. Amin. Saya juga mendapat pencerahan. Gitu dah. Ada satu pertanyaan yang bikin saya nggak happy. Apa saya itu? nonton TV sekarang kok isinya eyang subur terus. Happy kan? Apa kiatnya? Cukup melihat yang subur-subur saja seperti ini. Lihat 8-11 aja lah, itu yang bikin happy. Ya kan begitu kan. Jadi kesimpulannya memang untuk membuat yang mendefinisikan kebahagiaan seseorang itu adalah state of mind. Kitanya sendiri yang happy gitu kan. Karena feelings come and go. Kalau kitanya sendiri sudah mapan dengan kebahagiaan kita gitu kan. So are you happy, Rob? Oh, joyful. Yang paling penting adalah bersyukur. Setuju. Kalau misalnya memang kita basisnya di situ, 3 hal yang kita syukuri hari ini, sebutkan sebelum kita tidur. Pemirsa, semoga itu membantu. Terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih Tentunya Indonesia masih akan kembali dengan ini perbincangan mengenai Miss World ya, MUI. Kontroversi sekarang, pro kontra. Dan rencana Indonesia mau jadi tuan rumah sekarang. Miss World. Di Sentul ya, bulan September nanti. Tapi biasa, selalu pro kontra kan. Ada yang pro, ada yang enggak. Nah, kita akan coba menjembatani semua itu dalam perbincangan. Sesaat lagi 8-11 Show segera kembali.